Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur boleh berjumpa kembali di doa pagi di tahun 2026 ini. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang turut hadir dalam doa pagi ini melalui live streaming YouTube. Tuhan Yesus juga kiranya menyertai kita. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagian teks renungan kita pagi ini merupakan momen peralihan kekuasaan dari Daud kepada anaknya Salomo. Daud seorang raja yang besar yang menyatukan Israel, berada di ambang kematian, dan dalam situasi itulah dia memberikan pesan kepada anaknya Salomo. Dan pesan itu bukanlah berkaitan dengan strategi perang, bukanlah sebagai suksesi kepemimpinan dari sisi politik, tapi pesan itu adalah pesan seorang ayah yang mentransfer iman, mewarisi iman kepada anaknya, dan dia berangkat dari pengalamannya, dari setiap keberhasilan, dan dari setiap kegagalannya. Firman ini mau menegaskan kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih tentang hidup bersama dengan Tuhan. Melalui teks ini kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan adalah dasar dari sebuah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan pertama sekali bukanlah berbicara tentang strategi, bukanlah berbicara tentang kekuasaan, bukanlah berbicara tentang bagaimana caranya berperang, tapi kepemimpinan itu berbicara tentang sebuah kesetiaan. Jadi orang yang taat di dalam Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, maka kepemimpinannya berakar dari pengajaran-pengajaran Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Daud, supaya Salomo berpegang pada hukum-hukum Musa. Jadi kepemimpinan itu berangkat dari sebuah kesetiaan. Yang kedua, firman ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketaatan adalah perjalanan hidup, bukan uh, bukan perjalanan yang instan atau bukan perjalanan yang sesaat. Daud membuktikan itu dalam perjalanan hidupnya. Dia setia sampai kepada hari kematiannya. Dia berada di dalam jalan Tuhan dan dia menunjukkan bahwa imannya itu terwujud dalam kesetiaan, imannya terwujud dalam sebuah langkah-langkah kecil dan konsisten. Dan dalam keseharian, Daud membuktikan betapa dia dekat dengan Tuhan, baik dalam doa dan nyanyian, juga dia melekat pada firman Tuhan. Yang ketiga, firman ini mengingatkan kita, keberhasilan sebuah kepemimpinan itu
bukanlah diukur dari ukuran dunia, melainkan keberhasilan itu ialah ketika seorang pemimpin itu melakukan kehendak Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita dalam kehidupan kita hari-hari ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan gereja, dan di tengah-tengah perjalanan sosial masyarakat. Kita diajak dan diajar untuk mewarisi pesan-pesan Daud ini dalam perjalanan kehidupan kita, menjadikan ketaatan sebagai alat ukur sebuah pelayanan dan kepemimpinan, menjadikan kepemimpinan itu sebagai ibadah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan ada seorang pun di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah gereja yang memakai tongkat kepemimpinan itu dalam rangka atau untuk menjatuhkan orang lain, melainkan menggunakan kesempatan kepemimpinan itu untuk membangun satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga, satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Pun di tengah-tengah gereja juga demikian. Ketaatan adalah alat keberhasilan dari sebuah kepemimpinan, dan kepemimpinan itu sendiri adalah sebuah ibadah di tengah-tengah kehidupan kita. Saya mengajak dan mengundang kita untuk tetap semangat dalam ibadah pagi ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita mendorong seluruh warga gereja kita untuk taat di dalam ibadah pagi, untuk mengawali hari dalam doa dan nyanyian dan mendengarkan firman, sehingga kehidupan kita semakin kokoh di dalam Tuhan, seperti perjalanan hidup Daud dan bagaimana hikmat Salomo berangkat dari kedekatannya dengan Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.